Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi qala fi kitabihil karim innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa khairi khalqillahi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail innama bu'ithtu liutamimma makarimal akhlaq. Qala aidan innama bu'ithtu mualliman. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah, para habaib, dimuliakan Allah para alim ulama, para guru, para muallim, asatid dan asatidah. Cukup. Wabil khusuf yang dimuliakan Allah, Yai Haji Muhammad Bahid, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiyah, amin ya rabbal. Para santri-santri yang diwisuda yang dimuliakan Allah, para wali murid, pejabat yang sempat hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan pada siang yang setengah panas ini, mungkin sampai nggak panas, saya pakai jaket jadi panas. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan rahmatnya, menurunkan berkahnya pada siang hari ini karena keberkahan daripada ilmu yang sudah disebarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita, makhluk yang terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti, yang selalu mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin.
Beruntung anak-anak yang sudah diwisuda, walaupun masih panjang lagi perjalanan, toh mereka sudah mendapat predikat adalah orang-orang yang lulus di pondok pesantren. Tinggal melanjutkan nanti lulus di masyarakat. Lebih beruntung lagi orang tuanya, wali muridnya, yang sudah bersabar merelakan anaknya belajar, baik itu pelajaran Al-Quran dan sebagainya. Keuntungan yang sudah jelas bahwa nanti di akhirat orang tua ini akan diberikan kedudukan oleh Allah yang sangat tinggi, duduk di mimbar yang hebat, bukan mimbar seperti ini. Ini kan kedudukan di dunia ya. Sebentar lagi saya turun ampik kedudukan ini. Nanti di akhirat orang tua anak-anak ini akan diberi oleh Allah mahkota yang terangnya melebihi daripada terangnya matahari. Jadi diucapkan selamat kepada wali murid, kepada bapak dan ibu mereka atas keberhasilan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan anak-anak kita ini wabil khusus yang diwisuda pada siang hari ini menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena firman Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah ulama, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang berilmulah yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang takut sebenar-benarnya takut. Ya. Jadi itu keuntungan orang yang punya ilmu. Ini keuntungan yang istimewa. Dalam kehidupan dunia aja mereka nggak sama ya. Dalam kehidupan mereka aja mereka diistimewakan, diberi penghargaan, diberi tempat duduk yang lain. Kadang-kadang ada yang diberi bunga, makannya pun lain. Habibnya belum makan, anak-anak sudah makan bedal. Lain. Memang begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala memang begitu. Ya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Lain. Keutamaan mereka itu nggak sama, duduknya nggak sama, apalagi sudah di masyarakat. Maaf, coba ini yang habaib, yang guru-guru itu di depan. Kalau di mimbar itu ada di mimbar, mereka makanannya nyaman. Kalau yang belakang itu cuma banyu. Tapi yang di depan ini habaib, ulama-ulama itu ada banyu, ada kopi, belum ada. Ada banyu. Jadi aku kada sama lawan itu mestinya. Kopi di sini. Pahamlah panitia. Cepat dibawa kopi. Jadi nggak sama. Nggak sama orang yang berilmu dan orang yang nggak berilmu, nggak sama. Coba sampai lihat jalannya orang berilmu lain. Jadi ulama dari sana dipayungi supaya kada kena panas. Kalau orang kada berilmu biar aja kepanasan. Lain. Ini keistimewaan orang-orang yang punya ilmu. Nah, datang kopi. Berarti kabul doa kita. Banunya minggir kopi. Nah. Masa nggak panas? Nah, panas juga. Jadi
kehormatan yang diberikan Allah di dunia bagi orang-orang yang berilmu ini tidak sama dengan pemberian Allah kepada orang-orang biasa. Makanya beruntung pean, dulu pean kurang dihormati, tapi ketika anaknya sudah mendapat ilmu, dapat gelar, dapat sertifikat, maka penghormatan Allah lain kepada pian. Oh, anaknya siapa? Oh, anaknya Fulan bin Fulan, dapat kehormatan. Bahkan ilmu ini bisa mengangkat namanya desa. Dulu gak dikenal orang. Desa apa? Taluk, Labak. Taluk nggak ada teluknya. Sungai yang ada di sini. Itu dulu nggak ada orang mengerti, nggak ada orang kenal. Tapi ketika ada orang berilmu di situ, ada muassis dari pondok ini, maka mulailah dikenal. Datang orang-orang belajar dari Banjarmasin, dari tempat-tempat jauh karena dikenal. Sebelumnya nggak ada yang dikenal. Orang berilmu itu dikenal di mana-mana. Dia nggak kepingin kenal, tapi orang yang datang mengenal kepada orang yang berilmu. Nah, ini ilmu yang sudah jelas. Kita ini di Kalimantan Selatan nggak asing lagi guru kita. Kada perlu beliau menyeru sampean, kada perlu beliau ini mendatangkan sampean, tapi orang-orang datang menuju orang berilmu. Nah, itu bujur katanya begitu itu. Makanya ada ulama yang mengatakan kalau ingin mendapat ilmu yang manfaat, datangilah ilmu itu. Artinya orang yang punya ilmu datangi, ambil ilmunya. Bagaikan sumur itu, nah timba ilmunya. Jangan kita itu mencari ilmu, sumurnya didatangkan. Kayak apa bisa mendatangkan sumur? Nah, ini sudah bagus. Ini keutamaan orang-orang yang punya ilmu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ketika Allah menghendaki seseorang menjadi orang yang baik, siapa saja orang itu? Orang desa, orang dukuh terpencil, siapa saja. Kalau Allah menghendaki untuk menjadi orang baik, maka Allah akan menjadikan dia mengerti tentang ilmu, yakni ilmu agama. Tanda-tandanya kalau itu orang baik, orang yang berilmu, orang yang mencari ilmu, dapat ilmu, jelas sudah itu. Jadi dapat dikatakan orang baik kalau dia itu punya ilmu. Dan ilmu itu dipelajari, didatangi. Yang dimuliakan Allah, para pecinta-pecinta ilmu, pecinta-pecinta aulia, para wali tidak akan diangkat oleh Allah untuk menjadi wali kecuali dia diberi ilmu dulu oleh Allah. Wali yang manapun itu kalau sudah mau diangkat oleh Allah menjadi wali, maka dia akan diberi ilmu dulu oleh Allah. Setelah dia dapat ilmu, baru mulai diangkat menjadi aulia, wali, orang-orang soleh. Karena tanpa ilmu tidak mungkin bisa menjadi orang soleh. Tanpa ilmu tidak bisa menjadi Habibullah, nggak bisa. Makanya kita bersyukur di tempat ini ada pondok pesantren, dan di tempat-tempat lain banyak sekali pondok-pondok pesantren. Mudah-mudahan anak-anak kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan orang-orang yang baik, amin ya Rabbal. Karena pondok pesantren itu satu-satunya tempat, satu-satunya golongan majelis yang tidak tersentuh dengan berbagai macam penyakit. Kita sudah setahun dihantam corona,
walaupun nggak nampak. Musuh kita ini nggak nampak. Nih, sama seperti setan. Setan itu musuh kita, cuma nggak nampak. Cuma kita bisa wasta'id billah, mohon ampun kepada Allah supaya tidak tergoda oleh setan. Ini juga begitu, nggak nampak. Nomor satu, kita minta kepada Allah, berlindung kepada Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh la bismillah wasmi alim. Ini yang ada di pondok. Yang ada di pondok pesantren, yakin di seluruh Kalimantan Selatan ini pasti mereka membaca Ratibul Haddad, ada pasti. Di situ kekuatannya pondok ini, makanya diterjemah ya, diperbolehkan sama pemerintah. Kalau pondok boleh terus berangkat, tapi kalau yang formal nanti dulu, kan begitu. Pondok berjalan terus, pengajian berjalan, karena disitulah tempat-tempat untuk berlindung kepada Allah. Tidak ada yang bisa menyingkirkan segala penyakit dari setan dan dari manusia kecuali kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setannya takut. Kalau kita sudah bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, takutlah di setannya. Ya, kuat mana sih corona dengan setan? Oh, setan lebih kuat. Jadi kalau maaf lah, Pian, aku sedikit mengajari Pian. Aku kadang mengajari guru, kadang mengajari habaib. Pian ini yang lemah ilmunya, kalau mereka ini kuat-kuat ilmunya, kuat-kuat wiridnya. Jadi kada apa-apa mereka ini. Kalau Pian ketemu yang sesuatu yang kurang menyenangkan Pian, baca aja a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lari deh. Baik itu orang mau menggoda Pian, ada orang mau menakut-nakuti Pian, bacakan aja a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lari orang itu. Kalau orang banyak a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena ini adalah seperti dengan setan, kada nampak tapi takutan kita. Yang dimuliakan Allah, sudah berhasil, tinggal mengamalkan ilmu. Nabi Isa ketika ditanya siapakah ulama-ulama itu, ini kan ulama, termasuk ulama ini, orang yang sudah lulus ini termasuk ulama. Man amila wa amila wa allama yud'a adiman fis samawat. Barang siapa yang belajar, mereka ini belajar pertamanya nol, masuk ke pondok belajar, tekun, dapat ilmu, kemudian diamalkan ilmu. Jangan lupa, ilmu yang sampean dapat itu amalkan, kemudian ajarkan ilmu, sebarkan ilmu itu dimanapun kita berada. Kalau sudah begitu, nggak perlu lagi penghormatan orang, nggak perlu lagi sampean diberi sertifikat lagi, karena para malaikat di atas sana sudah menyebut sampean dengan manusia-manusia yang agung. Kalau di dunia nggak ada orang mengatakan sampean orang yang agung, tapi malaikat menyebut sampean orang yang agung. Dan yang kedua, orang-orang yang mengajarkan ilmu ini yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara orang-orang lain. Ada satu kisah di Yaman Hadramut, itu ada seorang Habib bermimpi, namanya Habib Ahmad. Cuma al apa kada tahu aku. Di sini banyak al, jadi Habib Ahmad itu aja sudah. Jadi kadang-kadang orang Amuntai ini, orang Kalimantan ini ada bagusnya juga, ada kurangnya. Mereka nggak tahu, pokoknya Habib. Habib siapa? Kada tahu. Habib. Aku bilang ini bagus bener orang ini. Tapi aku bilang pesan kalau ada Habib itu takoni ngarannya siapa, bin siapa, kaiknya siapa, dari mana. Nah, supaya bisa dilacak Habibnya. Jangan mirip-mirip orang Arab Habib, nanti India Habib.
Sampai-sampai gampangnya di Kalimantan itu yang terbanyak orang ngaku Habib. Banyak ini. Di negara kah? Ada aku dengar. Ya Muntai kah? Ada aku dengar. Di Barabai terus banyak. Masya Allah. Jadi bagus juga Habib. Nah, makanya di sini cuma aku jangan disalahkan ya. Habib cuma ada ya. Cuma aku ada menyebut. Habib Ahmad ini seorang soleh. Beliau pada suatu malam bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama ini kalau bermimpi sama Rasulullah itu sering ya. Cuma mereka kadang mau memadahkan. Ulama itu kadang mau memadahkan berjumpa karena sayang. Seperti sampean punya ya seumpama punya duit 10 M. Amin. Itu akan 10 M nggak ada mau amin. Aku yang amin duluan. Nanti yang dapat aku. Ya. Ulama ini rata-rata mereka itu banyak bermimpi Rasulullah. Bahkan ada yang bertemu dengan Rasulullah yakhudatan. Cuma kadang-kadang mereka kalau sudah mau meninggal baru ngomong membuka rahasia ini. Sebelumnya sayang. Duit 10 M sampai dapat duit 10 M mau dikisahkan sama orang. Banyak orang hutang. Punya utas yang bagus Habib Hamid. Mana Habib Hamid? Kadang mau dikisahkan lawan orang kecuali penjualan. Kalau punyanya seorang itu, nanti ini orang tahu bahaya. Begitu juga ilmu. Orang alim itu kalau ketemu Rasulullah ada sesuatu yang sangat utama, luar biasa. Kadang mau diceritakan dengan orang. Kalau yang bercerita itu nyatanya banyak yang bohong. Kalau berkisah lah. Kalau ulama kadang mau, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menggahirkan, menunjukkan bahwa orang itu wali. Kadang mau ngaku wali. Yang kerucuk-kerucuk ini ngaku wali. Dikit-dikit wali, dikit-dikit wali, gak gampang wali. Nah ini Habib Ahmad ini bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, pada zaman itu siapakah di antara hamba-hambamu pada saat ini yang paling sampean cintai? Rasulullah menjawab dalam mimpinya bahwa yang paling aku cintai ini Fulan bin Fulan. Disebutkan alamatnya di manakah? Seumpama di sini ya. Di sini yang paling tersembunyi di mana? Dusun yang jauh. Di Sepala lagi ada lagi Sepala, terus mana lagi? Hah? Mana? Akorong. Jadi yang paling jauh dari sini nah. Itu soalnya naik sepit, naik apa udah. Fulan bin Fulan alamatnya di sini, RT sekian, lengkap. Rasulullah mengatakan lengkap. Namanya Fulan bin Fulan di sini dan di sini. Nah, setelah bangun, dia ini ternyata dari rumahnya itu untuk mencapai tempat ini dia sulit, nggak tahu. Mana orang nggak pernah viral? Lain sekarang. Sekarang itu sedikit-sedikit viral, tahu. Itu zaman dulu nggak ada HP, nggak ada telepon, nggak ada. Radio belum ada. Jadi dia mulai berusaha mencari orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Buat apa? Hadramut luas. Jalan ke sana, ketemu bahwa itu satu kabupaten. Kalau di sini namanya kabupaten apa ini? Hulu Sungai Tengah ya. Apa? Selatan ya. Di tengah-tengah aja. Hulu Sungai Selatan. Datangi Hulu Sungai Selatan. Sampai di kabupaten, tanya lagi dengan desa yang dimaksud. Waduh. Sampean pergi ke administrasi aja mungkin tahu itu. Setelah diselidiki, ada satu desa namanya ini itu di Daha, negara ini ya, negara Daha ya. Seumpama ini saya contohkan sini aja. Kalau contohkan di sana nggak paham, ulun aja nggak paham apalagi PN. Daha seumpama
Kemudian dicarinya, masuk, tanya, apakah di sini ada rumahnya Fulan bin Fulan? Oh, nggak ada di sini namanya itu. Seumpamanya Muhammad bin Muhammad, apakah ada di sini namanya Muhammad bin Muhammad desa ini? Nggak ada yang namanya itu. Maklumlah, nggak pernah masuk televisi, nggak pernah viral, nggak ada orang tahu. Sampai di sana, akhirnya ada satu orang namanya itu, cuma rumahnya di ujung sana. Ada itu, coba sampai datangi, didatanginya. Ternyata setelah diadakan tanya jawab, ternyata betul orang ini yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian takon dia, pean ini apa gaweannya? Ibadahnya sampean ini seperti apa? Aku kepingin tahu. Ibadah saya ini sama dengan orang-orang sembahyang duhur, aku ya ikut sembahyang duhur. Orang-orang itu sembahyang witir, aku ya ikut sembahyang witir. Orang tahajud, aku ya ikut tahajud. Sama orang-orang ini. Umumnya begitu, di agama itu begitu umumnya. Enggak, aku ingin tahu ada lagi amalan yang lainnya, coba tunjukkan. Enggak, coba dipaksa. Lama-lama dia ngomong, aku ini suka berjalanan ke kampung-kampung. Ya maklumlah di sana pada waktu itu banyak orang tuh nggak ngerti sembahyang, nggak ngerti apa. Aku ke kampung-kampung cuma mengajari mereka Fatihah, mengajari mereka sembahyang. Setelah mengerti sembahyang, setelah mengerti wudhu, aku tinggal pindah lagi ke kampung yang lain selama 30 tahun. Oh ini sudah, kalau begitu pian dapat kirim salam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tugas kita ini jangan pilih-pilih. Ngajar orang sembahyang, ngajar orang ngaji, alif bata itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada perlu sampai mencari aku kalau tidak orang besar, kalau tidak kita besar aku ada mengajar, jangan. Aku pernah ditanya orang, aku mintanya ngajar yang ini yang besar-besar ini, anak kecil-kecil enggak mau. Rasulullah cinta ngajar kepada orang-orang yang baik itu. Dan mudah-mudahan anak-anak kita ini ya, anak-anak kita semuanya, dan juga para habaib ya, para ulama itu jangan bosan-bosan mendatangi tempat-tempat yang terpencil. Untuk apa? Untuk mengajar ilmu kepada mereka. Maka kita akan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan ya. Mudah-mudahan ulun sampean seberataan mendapat keberkahan daripada ilmu, mendapat keberkahan daripada majelis-majelis ilmu, mendapat keberkahan anak-anak yang belajar ilmu. Karena satu-satunya keberkahan yang paling tinggi adalah orang-orang yang punya ilmu. Jadi orang-orang punya ilmu ini keberkahan yang paling tinggi di antara keberkahan-keberkahan yang ada di dunia ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, minta ampun, minta ridho. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.